Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Darmawan dengan NIM 19130111040 dari kelas 4 Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat pendidikan dan implementasinya dalam praktik di pendidikan. Nah, pada presentasi ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, filsafat positivisme, filsafat progresivisme, filsafat humanistik, dan juga filsafat berdasarkan Pancasila. Lalu yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai implementasi dari filsafat positivisme, implementasi filsafat progresivisme, humanistik, dan juga Pancasila dalam praktik di pendidikan. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai filsafat positivisme. Jika kita mendengar sebuah kata positivisme, yang pertama kali terlintas di benak kita adalah Auguste Comte. Mengapa demikian? Karena Auguste Comte ini merupakan tokoh yang paling terkenal pada aliran positivisme. Nah, positivisme ini sendiri menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, dan semua itu didasarkan pada data empiris. Nah, artinya itu, jika kita menganalisis sebuah objek, kita belum dapat menentukan kebenarannya atau faktanya berdasarkan metafisik saja. Tapi jika kita memiliki pengalaman dengan mengamati suatu objek itu dengan panca indera kita dengan sebuah pengalaman tersebut akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Nah, dari pengetahuan itu kita akan dapat menentukan itu faktanya dari sebuah objek. Lalu yang kedua yaitu filsafat progresivisme. Progresivisme ini merupakan bukanlah filsafat yang berdiri sendiri, melainkan progresivisme ini disebabkan oleh sebuah gerakan. Lalu progresivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu tidak benar di masa mendatang. Nah, artinya itu sendiri yaitu kini mobil tidak bisa terbang, tetapi belum tentu di masa mendatang mobil itu tidak bisa terbang. Mungkin saja ada mobil yang didesain agar bisa terbang. Itu adalah salah satu contoh yang bisa saya ambil. Lalu filsafat humanistik. Menurut Mangunwijaya tahun 2001, hal yang mendasar dalam pendidikan humanistik yaitu keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar dan menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan rasa ketakutan akan kegagalan. Nah, menurut Mangunwijaya ini sendiri, untuk mewujudkan lingkungan belajar, kita harus memberikan kebebasan dalam berpendapat, dalam berdiskusi kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan meningkatkan kemauannya dia untuk belajar dan membebaskannya dia dari ketakutan dan juga kegagalan, dan meningkatkan kedisiplinan yang tinggi dan juga menghindari adanya kompetisi yang hebat. Mungkin seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini sendiri merupakan filsafat yang berasal dari bagian timur, karena banyak orang yang berasumsi bahwa Indonesia ini merupakan negara di bagian timur. Pada hakikatnya sendiri, filsafat Pancasila ini membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila, di mana kita tahu sendiri Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki lima sila yang berkaitan dengan kehidupan warga Indonesia pada sehari-hari. Lalu saya akan membahas implementasi filsafat pendidikan dalam praktik pendidikan. Untuk yang pertama yaitu filsafat positivisme. Nah, implementasi dari filsafat positivisme ini sendiri, pendidikan dalam
Filsafat positivisme harus berdasarkan penelitian, pengamatan, dan kebenaran yang pasti atau indrawi dengan menggunakan panca indera kita. Lalu contohnya yaitu yang sudah tertera pada PowerPoint. Untuk yang pertama, siswa diberikan pertanyaan. Guru setelah memberikan sebuah pertanyaan dapat mengarahkan siswa untuk melakukan sebuah eksperimen. Lalu dengan sebuah eksperimen itu, siswa akan mengetahui banyak hal sehingga akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru, dan siswa akan mendapatkan sebuah fakta dan teori yang jelas dari sebuah pengalaman tersebut atau empirisme. Lalu implementasi dari filsafat progresivisme. Nah, filsafat progresivisme ini sendiri didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak atau student center atau child center, bukan yang memfokuskan pada guru. Dalam filsafat progresivisme ini, peran guru adalah membimbing siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Seperti siswa dalam menentukan sebuah atau memilih masalah-masalah yang lebih bermakna menurut mereka sendiri. Lalu yang kedua, menentukan sumber-sumber data yang relevan, menafsir dan menilai akurasi data, lalu yang terakhir merumuskan kesimpulan. Dengan tetap mengutamakan perkembangan kognitivisme, afektif, dan psikomotorik anak di dalam kelas. Jadi, yang telah diterapkan di Indonesia ini yaitu kurikulum 2013 dengan menekankan bahwa siswa lebih aktif dibandingkan pendidiknya, di mana dengan hal tersebut maka proses pembelajaran itu akan memiliki hasil yang bermakna, di mana siswa juga berperan aktif dalam sebuah diskusi, dan guru juga berperan aktif jika terdapat hal yang kurang tepat dilakukan oleh siswa. Lalu selanjutnya yaitu implementasi filsafat humanistik. Nah, menurut teori humanistik ini sendiri, proses belajar harus dinilai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Lalu pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Implementasi filsafat humanistik ini sendiri dan praktik pendidikannya yaitu guru menyediakan atau memberikan sumber belajar, memberikan simulasi, menggunakan kontrak belajar, pembelajaran inquiry, pembagian kelompok, dan juga memberikan punishment dan reward. Mungkin sekian dari implementasi filsafat humanistik. Lalu selanjutnya yaitu filsafat Pancasila. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di Pancasila ini memiliki 5 sila. Dimana implementasi yang pertama yaitu sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan implementasinya yaitu implementasi akan nilai ketuhanan dalam praktik pendidikan dapat dilakukan dengan dilakukannya berdoa bersama sebelum atau di akhir kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu dari Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam suatu pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan nilai kemanusiaan, yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan atau saling menghargai muridnya. Lalu yang ketiga yaitu sila ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dari implementasi sila persatuan sendiri dalam pendidikan dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya upacara yang dapat mempersatukan mereka. Mungkin dari hal lain juga dapat berdiskusi dengan rekan-rekannya sendiri sehingga dapat menimbulkan nilai persatuan, karena dalam kelompok itu akan dituntut kerjasama sehingga dapat menumbuhkan rasa-rasa persatuan. Lalu yang keempat yaitu implementasi dari nilai demokrasi pada Pancasila dicerminkan dalam siswa yang bebas berpendapat. Nah, terdapat materi yang sedang diajarkan oleh guru sehingga kebebasan berpendapat di dalam suatu proses pendidikan juga dapat ditekankan. Lalu yang kelima yaitu implementasi nilai keadilan sosial dapat dilakukan dengan menyamaratakan pola mendidik tenaga pendidik kepada peserta didik. Mungkin yang ditekankan di sini yaitu tidak membeda-bedakan dari kemampuan siswa, kemampuan entah dari kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, sehingga sebagai tenaga pendidik tidak diperbolehkan untuk
pilih kasih dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat dalam pendidikan. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan